Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Sofyan, UMKM kan memang menjadi soko guru ekonomi Indonesia. Dan kalau bicara industri halal dan Indonesia ingin menjadi pusat industri halal global, kesiapan UMKM di Indonesia itu untuk mencapai itu seperti apa, Pak? Sebenarnya yang sangat mempunyai daya tahan usaha itu adalah UMKM. Ya, bisa terlihat dari sewaktu lagi pandemi kemarin. Oke. Ya, bisa dilihat contohnya malah di sektor pariwisata UMKM ini dia benar-benar bisa kreatif. Karena misalnya kalau misalnya nggak ada pariwisata yang Wisman yang masuk ke Indonesia, dia bisa meng-create suatu produk yang kemudian lincah gitu loh. Ya. Ya, ketimbang daripada perusahaan-perusahaan besar. Lebih mudah beradaptasi dengan permintaan pasar begitu ya? Iya. Oke. Di salah satu contoh dengan kreativitasnya itu salah satu teman saya juga bisa meng-create satu istilahnya the hidden gem. Sekarang kan banyak sekali itu. Ya, bekerja sama dengan pemilik tanah yang dikemas secara menarik, kemudian dibikin kayak semacam glamping. Ya. Dengan investasi tidak terlalu besar, itu bisa juga dia ambil dari crowdfunding itu, dari fintech dan sebagainya. Itu mungkin modalnya sekitar 1 miliar maksimum. Ya, bisa diambil dari itu. Itu bisa 2 tahun payback pada waktu pandemi coba. Ya, dan itu nggak mungkin kita bisa capai kalau misalnya benar-benar akomodasi yang konvensional biasa kan itu paling nggak 10 tahun. Jadi ini malah semacam blessing in disguise begitu ya, Pak Sofyan ya? Karena kreativitas tadi ya itu kita kan tetap harus hidup nih. Ya, dan karena kita mindsetnya itu survive dan lihat dari scope yang sangat mikro itu relatif bisa lebih lebih melihat peluang dari data makro. Ya, karena kacamata kita kan lebih fokus ya. Lebih fokus ke dalam mana sih yang ada duitnya gitu, bisa kira-kira begitu. Mana yang tren sekarang, kira-kira pasar apa yang bisa dimampu sama ini gitu. Ya. Karena kita kan kalau misalnya mau jual sewa semalam, taruhlah sekarang jadi yang bintang 5 aja bisa sampai 500.000 jualnya kan. Kalau nggak mau kan investasinya nggak mungkin 1 miliar untuk satu kamar. Jadi harus bisa benar-benar efisien. Nah itulah yang bisa dilihat oleh atau bisa dilakukan oleh UMKM. Jumlah UMKM yang bergerak di industri halal di Indonesia sekarang ini Pak, itu ada berapa dan seberapa siap UMKM ini untuk mengejar target tadi? Intinya sih memang mereka itu semua siap ya, dan ada sekitar 60 juta kalau nggak salah itu 60 juta datanya ya. Dan inilah yang menjadi suatu tulang punggung bagi perekonomian Indonesia kan. Cuman masalahnya bagaimana membawa ekonomi yang informal. Ini kan UMKM kan ekonomi informal relatif ya. Kemudian menjadi formal. Ya. Ini kemarin saya baru dapat data dari Bloomberg gitu. Karena adanya QRIS dan semua digitalisasi mengenai payment gate segala macam, itu yang informal itu udah kelihatan tuh datanya jadi malah melonjaknya besar sekali. Ya, jadi blessing in disguise dari pandemi ini kan semua proses digitalisasi menjadi lebih dipercepat ya. Nah, ini bagaimana sekarang itu bisa mensupport perkembangan itu. Jadi memang diperlukan kebijakan, regulasi dan ekosistem sehingga benar-benar potensi daripada para UMKM yang sangat inovatif dan sangat resilience ya, daya tahannya lebih kuat. Ya karena mereka harus hidup gitu loh, nggak bisa enggak. Gitu. Kita langsung tanyakan ke pembuat kebijakan ya, ada Mas Menteri. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana membuat informal economy dari UMKM yang bergerak di industri halal menjadi formal ekonomi. Bagaimana Mas Menteri? 64 juta UMKM kita menciptakan 97% dari lapangan kerja. Jadi kalau ditanya siapa yang menggerakkan ekonomi kita, memang dari segi PDB UMKM itu sekitar 62%. Tapi dari segi penciptaan lapangan kerja mereka itu 97%. Jadi regulasi yang harus berpihak kepada UMKM inilah yang kita perlukan agar industri halal kita bisa berkembang. Karena dari UMKM kreatif misalnya ya, 42% itu ada di kuliner. Karena pasar kita itu mayoritas adalah dari tentunya membutuhkan makanan bersertifikasi halal dan
memiliki jaminan. Iya. Oleh karena itu angkanya itu bisa di antara total 30-32% yang harus segera kita sertifikasi dan jumlahnya itu memang kemarin targetnya sekitar 10 juta, itu kita sangat mendukung. Itu regulasi yang berpihak kepada UMKM agar industri halal kita meningkat. Yeah. Karena kembali lagi ekonomi kita kan didorong oleh konsumsi. Yeah. Dan konsumsi ini disediakan oleh UMKM. Kalau UMKM-nya nggak siap untuk masuk ke dalam ekosistem industri halal, maka proses ini tidak akan bisa kita akselerasi. Nah, saya sangat yakin kalau kita berpihak kepada kewirausahaan dengan mengubah mindset yang berpihak kepada UMKM, total targetnya 10 juta pelaku UMKM ini tersertifikasi halal dengan konsep self-declare, skema self-declare ini game changer menurut saya. Nanti akan diikuti oleh fashion, juga akan diikuti oleh subsektor-subsektor yang lainnya. Saya yakin, saya yakin, saya lihat bahwa digitalisasi ini adalah enabler terbesar buat industri halal kita. Pandemi membantu juga ya percepatan. Dan pandemi mengakselerasi proses digitalisasi kita. Oke, terima kasih Mas Menteri. Pak Akil, kalau melihat UMKM kan tantangannya selalu tidak begitu teratur, tidak punya pengetahuan yang cukup. Bagaimana memastikan supaya 60-64 juta UMKM ini benar-benar kemudian bisa siap dan juga naik kelas? Kan tidak mau melulu dia UMKM terus. Bagaimana Pak? Ya, memang untuk naik kelas itu pelaku usaha mikro kecil itu memang harus menjadi usaha di sektor formal ya. Persyaratan yang paling elementer itu yaitu mereka harus memiliki nomor induk berusaha dan NPWP ya. Nah, bagi pelaku usaha UMK yang strukturnya 90% lebih dari komposisi UMKM, ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi mereka kan. Karena untuk membuat NIB, NPWP masih dihantui oleh pajak gitu ya. Itu ada challenge tersendiri bagi kita untuk mendorong pelaku usaha mikro kecil itu untuk mendaftarkan sertifikat halal. Karena syarat utamanya itu adalah NIB. Sebenarnya syaratnya banyak waktu itu ya, ada PIRT, izin edar dan beberapa syarat lain. Tapi karena itu syaratnya banyak, pelaku usahanya jadi enggan untuk daftarin produk sertifikat halal. Ini kita hapus, yang lain-lain itu menjadi opsional, tapi yang wajib NIB. Nah, ini masih juga ada kendala. Oleh karena itu saya kira perlu ada, kata kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi antar kementerian lembaga di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk membantu binaan-binaan UMKM itu untuk kita bersinergi saling membantu. Karena itu yang problem yang terberat yang dihadapi pelaku usaha. Tapi alhamdulillah selama tahun 2022 ini hampir 60% dari 1.100.000 lebih jenis produk bersertifikat halal itu berasal dari UMKM. Gitu signifikan ya pertumbuhannya. Sangat signifikan. Dan itu melebihi capaian sertifikat halal yang dilakukan MUI sejak 2012 hingga 2018. 6 tahun jenis produk yang disertifikat halal oleh MUI 668.000. Namun di tahun 2022 BPJPA sudah mengeluarkan jenis produk bersertifikat halal sejumlah 674.000 sekian. 6 tahun bisa kita kerjakan di dalam waktu 1 tahun. Itu saya kira karena sudah sifatnya mandatori ya. Nah, sehingga kita untuk mengakselerasi menjadi 10 juta ini memang menjadi tantangan tersendiri untuk tahun 2024, Pak Menteri. Terima kasih Pak Akil. Pemirsa, masalahnya adalah kalau kita mau sebenarnya bisa. Pertanyaan besarnya, apakah kita benar-benar mau menjadi pusat industri halal global? Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.